Renungan Hari Jumat 30 Desember 2022. Hari ke-6 dalam oktav Natal tahun A. Pesta Keluarga Kudus. Keluarga Kudus Nazaret yang mengandalkan Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Yesus bin Sirak, bab 3 ayat 2-6, ayat 12-14. Dan bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 13-31. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 2 ayat 13-15, ayat 19-23. Saudara-saudariku terkasih, setiap bapak, ibu, dan anak-anak atau setiap keluarga mencita-citakan keluarga bahagia, damai, aman, harmonis, dan sejahtera. Namun cita-cita dan harapan ini sering tak sesuai dengan kenyataan yang ditampilkan oleh setiap anggota keluarga, khususnya dalam sikap dan perilaku hidup mereka setiap hari. Sering dalam penyelidikan kanonik, kursus persiapan perkawinan, maupun dalam khotbah pernikahan, saya selalu mengatakan bahwa kunci kebahagiaan itu ada pada suami istri dan anak-anak. Sebaliknya, kunci kehancuran juga ada pada mereka. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Bacaan-bacaan suci hari ini, bacaan pertama dan kedua, kitab Yesus bin Sirak dan surat Paulus kepada jemaat di Kolose, menekankan keharmonisan dalam hidup berkeluarga. Suatu keharmonisan dibangun di atas sikap saling mengasihi, menghormati, mendengarkan, mengampuni, sabar, rendah hati, taat antara satu dengan yang lain sesuai peran dan porsi masing-masing. Sikap-sikap ini harus bisa diwujudkan dalam suasana yang tenang, penuh kebersamaan, saling kontak, saling komunikasi, saling berdialog. Santo Matius menekankan sikap kesetiaan dan ketaatan untuk mendengar dari Yusuf, Maria, dan Yesus. Dalam kesunyian mimpi malam, Allah memerintahkan mereka, khususnya Yusuf, untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus bersama ibunya dari ancaman pembunuhan Herodes dan harus mengungsi ke Mesir. Begitu juga dalam kesunyian mimpi malam, Allah kembali memerintah Yusuf untuk membawa Yesus dan Maria kembali ke Nazaret. Kesunyian ini tidak menjadi hal yang utama dan menentukan. Yang utama dan sangat menentukan adalah bagaimana Yusuf, Maria, dan Yesus menghadapi pergolakan, tantangan, dan harus berjuang, harus setia dan tabah dalam semua tuntutan itu. Tiga pribadi keluarga Nazaret saling mendukung dalam mewujudkan rencana keselamatan Allah. Yosef sebagai kepala keluarga sangat taat dan setia, bertanggung jawab dan ulet dalam tugas pelayanannya. Maria sangat membuka diri untuk mendengar Yusuf dan mengikuti nasihat Tuhan. Ia tidak protes dengan semua hal yang terjadi. Ia percaya akan segala peristiwa itu. Dan Yesus sebagai pribadi yang ingin diselamatkan dari keganasan Herodes juga taat dan tidak rewel dalam hidupnya. Ia mengalami suasana pengungsian bersama kedua orang tuanya. Saudara-saudariku terkasih, keluarga kudus Nazaret
menjadi model dari keluarga-keluarga kita saat ini. Justru karena Maria dan Yosef telah menunjukkan bagaimana mereka mampu mengatasi berbagai persoalan dengan hidup berkomunikasi, taat, setia, berdialog dengan baik dalam menghadapi tantangan itu. Dan teristimewa mereka mengandalkan Tuhan dalam suasana persoalan. Persoalannya adalah mampukah kita dalam kesibukan dan kebisingan hidup saat ini kita berupaya untuk menciptakan ketenangan dan kesunyian, menciptakan suasana kebersamaan, duduk bersama untuk berkomunikasi, berdialog, mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Dan teristimewa dalam situasi kesunyian kita mau mendengar suara Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sering orang hanya mengeluh tentang suami, istri dan anak-anak atau orang tua, namun tidak memberi solusi yang tepat dan hanya sebatas mengeluh. Mari kita belajar dari keluarga kudus Nazaret yang selalu terbuka di antara mereka dan sangat komunikatif, baik di antara mereka maupun dengan Tuhan. Semoga keluarga Nazaret menjadi model keluarga kita. Amin.